Halo semua, kembali di channelnya Chef Embed. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online legal Indosatu. Siapa di antara teman-teman semuanya yang pernah minjol, yang pernah meminjam uang di aplikasi pinjol Indosatu, dan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami ketika Anda mengalami telat bayar, bahkan gagal bayar, sudah lebih dari 1 tahun di Indosatu. Silakan kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Indosatu ini merupakan sebuah perusahaan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, di mana ini statusnya legal karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pinjol Indosatu ini ketika kita mencoba meminjam uang di aplikasi Indosatu pada tahun 2020, 2021, penerapan bunga saat itu masih sekitar 0,8% per hari. Dan setelah adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan bunga pinjaman online legal yaitu 0,4% per hari, ketika kita meminjam uang di aplikasi Indosatu itu pada tahun sekitar 2020, tahun 2021, mungkin ada yang penghitungan bunganya itu masih 0,8% per hari sampai adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan bunga di pinjaman online legal yaitu 0,4% per hari. Dan sampai saat ini awal tahun 2024 OJK sudah mengeluarkan aturan baru tentang penerapan bunga di pinjaman online yaitu maksimal 0,3% per hari. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin pernah minjol di tahun 2020, 2021, kalian pengalamannya boleh dituliskan di kolom komentar. Apakah benar saat itu bunga di pinjaman online Indosatu ini 0,8% per hari? Dan mungkin juga ada yang pernah minjol di tahun 2022, 2023. Silakan kalian bagikan di kolom komentar. Apakah benar Indosatu menerapkan bunga 0,4% per harinya? Dan ini yang akan saya ceritakan adalah pengalaman-pengalaman ketika meminjam uang di aplikasi Indosatu sekitar tahun 2022, 2023. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini ada yang masih telat bayar atau gagal bayar sudah lebih dari 1 tahun di pinjol Indosatu, kalian boleh simak video ini sampai habis. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Saat itu pinjol Indosatu menerapkan penerapan bunga yaitu 0,4% per harinya, sehingga kalau misalkan kita meminjam uang 1 juta rupiah itu dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 1.120.000 kalau ada yang ditawarkan tenor 30 hari. Tetapi saat itu kalau kita meminjam uang di Indosatu dan tenor yang kita ambil 30 hari itu biasanya periode pembayarannya itu 15 hari sekali. Jadi dalam waktu 30 hari ada yang harus membayarkan 2 kali, yaitu pada hari ke-15 dan hari ke-30. Dan jangan heran ketika Anda meminjam uang 1 juta rupiah di pinjol Indosatu dan ambil tenor 30 hari, tetapi dalam waktu 15 hari setelah pencairan uang ke rekening kita, Anda akan diminta untuk mengembalikan sejumlah sekitar 80% dari pinjaman kita tersebut. Jadi kalau misalkan pinjam 1 juta rupiah dalam waktu 15 hari harus mengembalikan 80% sekitar 800.000 rupiah, dan di hari ke-30 sisanya berserta bunga yang diterapkan di pinjol Indosatu tersebut. Dan mungkin pengalaman teman-teman semuanya ada yang berbeda, silakan kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Dan bagaimana halnya ketika kalian karena permasalahan ekonomi finansial Anda terganggu sehingga saat Anda sudah terlanjur menjadi nasabah pinjol Indosatu dan Anda pas jatuh tempo itu tidak ada uang untuk membayarnya. Mungkin ada yang merasa ketakutan, panik, cemas bagaimana mengatasinya, dan akhirnya karena finansial Anda terganggu tersebut Anda terpaksa telat bayar, bahkan mungkin ada yang sudah gagal bayar. 3 hari sebelum jatuh tempo itu biasanya sudah ditelepon diingatkan perihal pembayaran yang sudah memasuki jatuh tempo. Dan kalau misalkan kalian sudah telat 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, mungkin banyak yang sudah merasakan yang namanya di chat WhatsApp, ditelepon oleh DC pinjol Indosatu, dan juga ada yang mungkin ada yang pernah di SMS. Itu berbagai versi penagihan dan berbagai pengalaman
yang dialami oleh nasabah Indosatku yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya pada keterlambatan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu frekuensi penelponan dari DC Pinjol Indosatku akan terus-menerus menanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Dan bagaimana halnya ketika kalian terpaksa telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun. Sampai mungkin ada yang 1,5 tahun, bahkan ada yang sampai mendekati 2 tahun. Mungkin pengalamannya juga berbeda-beda, tapi ini sharing dari teman-teman saya ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di Indosatku itu, penelponan terhenti karena dari awal ada yang sudah mengganti kartu dan mereset HP ke setelan pabrik. Tetapi pada saat nomor handphone diganti dan mereset HP ke setelan pabrik itu ada kontak darurat yang dihubungi. Terus ada juga yang menghubungi kantor dari pihak DC Pinjol Indosatku tersebut. Nah, itu berbagai versi penagihan itu dan berbagai pengalaman dari teman-teman yang pernah gagal bayar di Indosatku pasti berbeda-beda. Ini hanya sebagian dari segelintir orang yang pernah mengalami telat bayar, bahkan gagal bayar lebih dari 1 tahun di Indosatku. Jadi sekalian yang pengalamannya berbeda, mungkin ada yang sama juga, silahkan tuliskan di kolom komentar, siapa tahu bisa mengedukasi teman-teman yang lain yang saat ini sedang cemas, panik ketika mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku. Nah, itulah teman-teman, resiko ketika kalian telat bayar lebih dari 1 tahun di Indosatku itu setiap hari pasti kalian akan ditelepon kalau misalkan kalian tidak segera mengganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Lalu mungkin ada yang katanya pernah didatangi DC lapangan. Nah, menurut informasi yang saya terima itu Indosatku ini setelah telat bayar lebih dari 1 tahun belum ada DC lapangan yang datang. Kalau misalkan kalian mendengar berita, mendengar kabar bahwa Indosatku ini ada DC lapangan, kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Karena pengalaman yang dialami oleh teman-teman yang pernah minjol di Indosatku pasti berbeda-beda. Dan saya yakin lebih banyak orang yang tidak pernah didatangi DC lapangan. Yang terpenting yang harus kalian lakukan ketika sudah terlanjur mengalami telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di Indosatku, yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, kuatkan mental, kuatkan fisik, dan pikiran kalian tetap sehat. Jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh yang mungkin itu akan menyengsarakan kalian, seperti kalian melakukan gali lubang tutup lubang, itu tidak boleh dilakukan. Lalu kalian melakukan perbuatan yang di luar akal sehat seperti pemberitaan-pemberitaan yang mengabarkan bahwa banyak orang yang terlilit utang di pinjol lalu mengakhiri hidupnya, itu tidak boleh dilakukan. Karena segala solusi ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu ada di diri kalian. Kalau kalian tenang, pikiran kalian sehat, saya yakin kalian pasti bisa bangkit dari keterpurukan. Dan jangan lupa kalian untuk selalu meminta pertolongan sama Allah, memohon ampun sama Allah, dan beribadah sama Allah, memohon pertolongan sama Allah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan pada kalian, akan memberikan petunjuk pada kalian, dan itu akan semakin membuat mental kalian kuat, semakin membawa kalian ke hal-hal yang positif, dan tidak akan pernah melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Oke, demikian teman-teman sharing tentang risiko telat bayar lebih dari 1 tahun di Indosatku. Yang terpenting kalian tetap semangat untuk memperjuangkan hidup kalian, semangat untuk memperjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.